Halo teman-teman, balik lagi sama aku Betty Maser di channel aku Mom Betty. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Follow juga akun Instagram aku Betty Maser, oke? Oke teman-teman, untuk video kali ini spesial aku mau ngebahas soal kitab Qurratul Uyun ya. Jadi ini aku tuh kayak ngerasa banyak banget yang request gitu ya. Ini tuh udah dari dulu gitu kan. Dan aku tuh kayak baru mau ngebahasnya sekarang gitu. Oke, jadi kali ini temanya adalah aku mau ngebahas kitab itu. So, simak terus ya. Oke, langsung aja ke yang pertama. Jadi ini kan pembahasan awal dari kitab Qurratul Uyun gitu ya. Nah, jadi akan aku bahas yang pasal satunya ya. Jadi kayak pembukaannya dulu. So, jadi teman-teman bagi kalian yang belum tahu, nah mungkin kitab Qurratul Uyun nih kayak udah familiar banget bagi kalian para kalangan anak santri gitu ya, anak pesantren gitu. Tapi kayak mungkin kayak yang kalau misalnya kayak belum tahu tuh jadi kayak apa sih kok kayaknya jorok-jorok. Nah seperti itu. Jadi simak aja ya. Dan bagi kalian kalau misalnya ngerasa ini tuh kayak nggak berfaedah ataupun kayak nggak bermanfaat gitu ya, udah silahkan stop dan pindah ke channel lain. Oke teman-teman. Langsung aja ke pembukaannya gitu teman-teman. Oke. Jadi di sini pasal 1 yang mana berisi tentang adab-adab buat bersenggama itu seperti apa, yang secara islami gitu, yang sesuai sunnah Rasulullah itu seperti apa. Jadi teman-teman, di sini disebutkan, nanti aku kasih karena ini aku HP-nya cuma satu, jadi ngerekamnya bingung ya. Jadi nanti aku kasih kasih lihat gitu ya. Ini tuh bukan ini tuh kayak udah terjemahannya gitu. Aku cari aplikasinya di Play Store gitu. Jadi kalian nanti bisa juga download, kita kaji bareng-bareng ya. Nih aku kasih taruh di sini. Oke, sebelumnya kita bismillah dulu ya. Karena kita kali ini mau ngaji kitab Qurratul Uyun gitu. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di situ disebutkan di paling atas sendiri itu ya. Wahzar minal jima'i fisyabi fahuwa minal jahli bilar tiabi. Nah, di sini Syekh Penazam itu menjelaskan ya bahwasanya salah satu adab untuk menuju ke hubungan yang lebih harmonis dan tentunya secara islami sesuai sunnah gitu ya. Di situ disebutkan bahwasanya ketika kita mau mulai ibaratnya kalau kita ngomongnya tuh kayak pemanasan gitu lah ya. Nah, jadi di sini adabnya itu adalah si suami menyuruh istrinya untuk melepaskan bajunya. Nah, tapi lebih bagusnya lagi itu ketika dilepaskan sama si suami gitu. Jadi suaminya yang ngelepasin. Ini sunnah. Nah, kemudian pasangan tadi itu bersenggama di dalam satu selimut nih. Jadi teman-teman patut diketahui bahwasanya kalau yang kalian belum tahu ya, itu tuh kalau misalnya kita berhubungan ya, itu tuh harus ada selimutnya gitu, harus kayak ada penutupnya gitu supaya setan itu nggak ikut campur. Dan terlebih kalau misalnya kita mau mulai gitu, itu alangkah baiknya kalau kita tuh bismillah dulu. Nah, jadi teman-teman di sana itu disebutkan bahwasanya sesuai sunnah Rasulullah gitu ya, yang diajarkan Rasulullah bahwasanya ketika kita akan memulai ritual bersama pasangan gitu, itu alangkah baiknya tuh kayak diselimutin, ditutupin gitu. Jadi nggak mutlak ya, nggak pakai apa-apa gitu loh teman-teman. Jadi sesuai sabda Rasulullah gitu ya, bahwasanya apabila kalian melakukan hubungan dengan pasangan kalian gitu, jangan telanjang seperti telanjangnya himar. Nah, ini disebutkan Rasulullah tuh seperti ini gitu. Jadi himar itu kan hijab ya, kerudung gitu. Nah, jadi kalau menurut pandangan aku sih, jadi kayak gimana ya, pokoknya harus ada, nggak ketang sehelai kain gitu yang menutupi kita gitu. Kayak ibaratnya tuh kayak kita tuh malu sama Allah gitu loh. Jadi walaupun
kita itu udah pasangan halal gitu, tapi kan kayak malu gitulah intinya. Di sini disebutkan bahwasanya Rasulullah itu ketika dia berhubungan dengan istrinya itu tuh selalu memelihara suaranya gitu loh. Jadi ini di sini yang aku tangkap itu gimana ya, nggak, kalau kita berhubungan tuh kayak nggak heboh banget gitu loh. Maksud nggak sih kalian? Jadi kayak seolah sewajarnya aja. Jadi jangan terlalu seolah-olah kita tuh kayak lagi bener-bener nggak kekontrol gitu loh. Jadi boleh hanya sekedar apa ya, sekedar membunyikan suara, tapi jangan gimana ya, jangan terlalu berlebihan. Nah, seperti itu. Jadi hanya untuk apa ya, hanya untuk bumbu lah sedikit. Nah teman-teman, jadi terus di di bagian paling akhir tuh ya, kalian bisa lihat bahwasanya ada adab untuk melipat pakaian gitu. Jadi karena setan itu katanya tidak suka pakaian-pakaian yang dilipat gitu. Jadi di situ kan diibaratkan ya, kalau misalnya siangnya itu pakaian itu kita pakai, nah malamnya itu dipakai sama setan. Jangan sampai seperti itu. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya dari kitab Qurratul Uyun yang pasal 1 ya, yang pasal pembukaan, itu adalah bahwasanya ternyata dari pembukaan saja itu ada beberapa adabnya gitu. Jadi kayak ada hal-hal yang harus patut untuk dipraktekkan gitu loh adabnya gitu, supaya hasilnya itu jadi kayak berkah, terus kayak mendapat pahala dan juga mendapat khasiatnya gitu loh. Jadi kayak kita dapat nikmatnya, terus juga kita juga dapat pahalanya gitu loh teman-teman. Jadi di sini yang aku tangkap ya dari bab 1 ya, dari pasal 1 kitab Qurratul Uyun ini, bahwasanya memang penting banget untuk pemanasan gitu ya. Jadi di sini peran antara dua pasangan itu sangat penting gitu. Terus juga masalah tadi ya, masalah yang suara tadi itu ya. Nah, ini kayaknya tuh kayak menjadi perdebatan gitu loh, bahwasanya kayak waktu itu aku pernah ngebahas bahwasanya suara itu tuh kayak menjadi hal yang paling penting dalam hubungan gitu ya, karena kan dapat meningkatkan gairah gitu kan ya. Nah, tapi di sini dibilang bahwasanya harap tenang gitu lah ya, tadi kan udah ada gitu. Jadi kayak harus tenang. Jadi di sini yang aku simpulin, mungkin boleh ya bersuara gitu, asalkan jangan kayak berlebihan gitu, jangan kayak seolah-olah meluap-luap yang kayak lebay banget, dan kayak seolah-olah tuh kayak kita tuh kayak merasakan kepuasan yang amat sangat gitu loh. Jadi kayak hebringnya tuh jadi kayak keterlaluan, lalu nanti itu jatuhnya kayak misalnya kayak nggak bersyukur gitu loh. Jadi oke, kita bab 1 udah kelar. Next aku bakalan bahas bab selanjutnya. Simak terus. Makasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, di like kalau kalian suka, dan komen ya di bawah. Terus follow juga akun Instagram aku, Baiti Maaser. Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya.